hari ini yang mau aku bawakan adalah answering the calling. Ya, kita kan ngomong terus glorious calling ya. Kemarin PSM pas bagikan juga ada sempat jelaskan, tapi hari ini mau aku coba kita gali lebih banyak ya. Answering the calling, answering his calling. Itu kenapa? Pernah nggak berpikir? Aku sih mikir ya, Tuhan kenapa sih pakai kata calling, manggil-manggil gitu? Karena eh, setiap kita dipanggil. Seberapa kalian sering mendengar itu tapi nggak ngerti? Boleh nggak ada yang ngaku? Aku jujur sebelum aku benar-benar coba pikirin lebih dalam sih apa ya kayak sering dengar khotbah begitu. Kita dipanggil. Kita ini Tuhan memanggil setiap kita gitu. Tapi apakah setiap kita ngerti gitu loh? Panggilannya apa sebenarnya? Panggilan Tuhan apa? Lalu kita ngomong glorious calling. Panggilan yang penuh dengan kemuliaan itu seperti apa? Nah, hari ini kita mau bahas sama-sama, hopefully uh, lebih bisa kasih gambaran yang lebih jelas. Dan eh, aku juga mikir ya, kenapa pakai kata call ya? Kenapa Tuhan mau pakai kata call, memanggil? Jadi kalau kita lihat kata aslinya itu kaleo, ya, dari akar kata kaleo, to call, called, itu semua dari kaleo. Dan artinya itu to invite or to summon, to invite. Aku kadang-kadang mikir kenapa Tuhan nggak instruct ya misalnya. I instruct you human gitu ya, gitu loh. Aku aku instruksikan, aku perintahkan gitu ya kan. Tapi banyak dari kita itu di call, calling, dipanggil. Karena arti kata itu invite, to summon. Tuhan nggak pernah memaksa kita. Tuhan nggak pernah. Tuhan mau kita dipanggil lalu kita menjawab. Di sini ini yang aku mau kalau kita sering ya dari kita semua pasti sering dengar khotbah, apalagi yang sudah terbiasa bergereja, kita sering dengar, tapi boleh nggak hari ini malam ini kita sama-sama coba kasih satu benar-benar diri kita kesempatan untuk merespon. Karena callingnya Tuhan itu perlu kita responi. Dan kalian berhak merespon itu. Bukan sesuatu yang kalian dipaksakan harus begitu. Kadang-kadang kita, karena kita ini keturunan ilahi, dari kecil kita ikut Tuhan, karena orang tua ikut Tuhan, rasa-rasanya kayak ya, that's the way it is lah, gitu. Kayak gitu aja udah, gitu. Kayak nggak sempat kita mikir, nggak sempat kita merespon, tapi kayak udah, kamu emang begini, gini, gini gitu ya. Tapi malam ini, aku mau kita kasih kesempatan kepada diri kita masing-masing untuk merespon. Responi panggilan Tuhan ini. Responi apa yang Tuhan invite you to follow. Apa yang Tuhan ajak kalian untuk lakukan. Ajak kalian untuk ikut dia itu seperti apa gitu. Ya. Aku mau bahas kita sering dengar ya. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Siapa yang sering dengar? Ya, terang dan garam. Kita kita dipanggil untuk apa lagi? Coba menjadi coba kalau yang kalian sudah biasa mendengar. Kita dipanggil menjadi imamat rajani. Kita dipanggil menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, ya kan? Kita banyak deh hal-hal yang kita udah terbiasa dengar, tapi eh maybe hari ini ya kita dipanggil untuk jadi berkat dan jadi kita diberkati untuk menjadi berkat. Nah, itu kayak paling sering deh. Siapa yang sering denger itu? Ya, jadi kita banyak tuh kayak gitu-gitu gitu. Tapi actually ini the whole Bible is about God's calling sih. Kalau kita mau ngomong fair ya. Tuhan panggil kita sebagai yang jarang-jarang dibahas tuh kita dipanggil untuk jadi prajuritnya Tuhan. Benar nggak? Seorang prajurit tidak memikirkan kehidupannya sendiri, ya kan? Cie, ya kan? Pergilah, utuslah aku. Ya kan? Kalian dipanggil untuk diutus gitu misalnya, ya. Kalian dipanggil diutus ke marketplace misalnya gitu, ya. Kayak gitu-gitulah banyak. Panggilan selibat enggak lah ya, enggak semua orang dipanggil selibat ya. Tapi kalau yang merasa boleh berdoa ya, siapa tahu ya kan bener panggilan selibat itu nyata ya.
Tapi enggak, doa kita biar kalian semua berbahagia, miliki keluarga, punya keturunan ya, keturunan-keturunan ilahi diberkati dan diberikan keturunan ilahi. Nah, hari ini aku mau bahas sesuatu yang beberapa panggilan yang eh, aku dapat ketika aku mulai menyelidiki ya. Dan aku gini, banyak sekali panggilan itu. Sebenarnya the whole Bible is about God's calling. Tapi yang aku rasa bisa, yang kita perlu, aku mau bahas hari ini. Yang pertama adalah panggilan untuk keluar dari persembunyian. From your hiding place. Panggilan untuk keluar dari persembunyian. Aku selidiki. Pertama kali Tuhan ada perkataan memanggil manusia itu di Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Ketika manusia itu bersembunyi, Tuhan memanggil. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, kenapa? Kita perlu keluar dari persembunyian kita. Aku sudah tidak mau bahas lagi. Kamu dipanggil untuk bertobat. Kamu dipanggil itu kalian harusnya sudah tahu. Itu very common dan semua kita udah tahu. Kita dipanggil untuk itu. Kita tahu dipanggil untuk kita dipanggil untuk bertobat ya kan? Sebenarnya kalau mau dibikin tuh banyak sekali. Misalnya Yohanes Pembaptis memanggil-manggil ya kan? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, tapi kita nggak mau bahas yang kayak begitu. Aku mau kita jawab panggilan yang ini. Panggilan untuk keluar dari persembunyian. Berapa banyak dari kita bersembunyi sebenarnya? Berapa banyak dari kita itu nggak bisa datang sama Tuhan? Ini loh, aku Tuhan semua-muanya. Berapa banyak sering dari kita ya, kita merasa kita udah ikut Tuhan, kita udah lakukan A, B, C, FAMSEL, DNA, CPT, doa, saat teduh, disiplin pribadi, disiplin pemuritan, disiplin korporat. Tapi gini, actually kita itu nggak benar-benar keluar gitu loh dari persembunyian kita. Banyak hal yang kita masih masih kita tutup. That's why kenapa kita sering ikut Tuhan tuh ngerasa nggak ada apa-apa. Capek, burn out, kok kayaknya so many ritual and then so many rules yang perlu kita ikuti. Kita perlu keluar, datang apa adanya kepada Tuhan. Sudah nggak perlu disembunyikan. Tuhan ketika panggil Adam dan Hawa ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, kira-kira Tuhan tahu nggak mereka udah jatuh dalam dosa? Tahu. But yet, kembali, Tuhan dengan segala kelemah lembutannya, dengan segala kasihnya, dia masih panggil. Tuhan pun memanggil kita. Come, sama aku, apa adanya. Ayo datang padaku. Dengan jelek-jeleknya kita, borok-boroknya kita, hal-hal yang kita sembunyikan, apa? Apa yang bisa kita sembunyikan? Kadang-kadang perasaan kita sembunyikan. Kalau sama manusia kita bisa sembunyikan, sama Tuhan nggak bisa. Susah. Kalau kayak gitu, why don't we just come out, keluar. Jangan lagi bersembunyi. Keluar dari ketidakmengertian kita. Tuhan kadang, jujur ya, ada nggak waktu-waktunya, aku ikut Tuhan sudah 21 tahun lebih. Ada nggak waktu-waktunya kayak kita bertanya-tanya. Kadang-kadang there's time ya, kayak surreal. Ikut Tuhan tuh kayak surreal, terus kayak gini. Ini, ini kehidupan kayak begini ini apa sih Tuhan gitu? Dan boleh nggak kita ngomong apa adanya sama Tuhan? Tuhan kadang-kadang kalau udah lagi ngelaluin masa-masa yang aneh gitu ya. Kayak kemarin ya, aku seminggu mataku bengkak. 4 hari cenat-cenut, bengkak soalnya di sini. Itu sih aku bingung sih. Aku sampai kayak sakitnya itu sampai bikin aku kayak bisa loh kagak inget Tuhan gitu. Masa ingat, masa minta tolong. Tapi kayak gini, kayak kamu gini ya, tiba-tiba orang berkuasa hidup biasa dengan keberanian, dengan apa, tiba-tiba, aduh cenat-cenut, pusing. Ya, aku merasa duniaku gonjang-ganjing hanya karena mataku nih cenat-cenut gitu loh. Wah.
Aku datang sama Tuhan. Hari kedua aku sudah datang. Hari pertama nggak sanggup sih. Kayak ini apa sih gitu. Kayak ini ini kok aneh sih gitu. Aku jadi reflect juga ya. Mungkin itu hati orang-orang yang tiba-tiba bisa tervonis dia kanker, dia sakit ini, dia sakit itu, atau tiba-tiba orang yang dikasihinya sakit ya. Aku kan lagi suka nih casting crown ya. Jadi aku selidikin, oh tahun 2015 dia kena sakit kanker, kanker ginjal. Terus dia bilang, dia dia dapat vonisnya itu ketika dia sudah lagi mau konser. Konser itu dia akan nyanyi The Voice of Truth ya, yang lagu yang Facing the Giants yang paling terkenal dia. Lalu dia bilang, Am I really have that kind of faith gitu? Ya kita kadang-kadang bisa kok kayak begitu. Ya, terus kenapa? Kita tetap datang sama Tuhan. Tuhan panggil dan kita harus jawab. Ya Tuhan, ini aku. My faith is so little. Aku berasa aku ini kok masih kayak gini ya. Di tengah kesusahanku yang cenat-cenut itu susah ya. Buat aku tumpangin tangan ke kepalaku aja susah loh. Ternyata bisa ya ada waktu-waktu begitu. Kita perlu keluar dari persembunyian kita. Dan datang sama Tuhan apa adanya. Tuhan, ini aku kesakitan sampai aku itu kayak udah nggak bisa apa-apa sih. Tuhan ampuni aku ya. Aku aja lupa ya. Mestinya aku datang minta Tuhan tumpang tangan di kepalaku. Aku percaya. Pada minggunya aku baru dapat firman loh. Tuhan yang akan melindungi aku dari setiap penyakit sampar. Itu loh. Sekarang bisa kayak gitu, iya. Tapi yang pasti kita selalu jawab panggilan Tuhan. Tuhan selalu memanggil kita. Kalau kita lagi error, melenceng ke kiri ke kanan, Tuhan juga panggil. Yang perlu kita lakukan responi panggilan ini. Here I come. Tuhan aku segini loh, borok-boroknya jeleknya begini Tuhan. Seringkali kita belum benar-benar datang apa adanya sama Tuhan. Tutup bagian sini, tutup bagian sana. Kesembuhan, pemulihan, janji Tuhan tuh dekat. Tapi kita tidak ngalami. Karena kita masih pilih sembunyi. Berapa banyak dari kita lebih pilih nggak mau ngomongin. Kita cuek, bebek. Generasi kalian nggak ngomong cuek bebek sih. Ngomongnya apa ya? Kalau pokoknya cuek bebek ngerti ya. Cuek aja gitu. Ignore. Ignore aja. Kita nggak mau ngerasa apapun. We make ourselves numb gitu. Gak ada gunanya. Lalu nanti kalian akan teriak, Tuhan mana janji Tuhan? Kok Tuhan gini, kok Tuhan gitu? Kok Tuhan mana? Katanya ikut Tuhan begini, Tuhan begitu. Ya salah kita sendiri. Kenapa kita nggak hadapi kepada Tuhan? Apa adanya? Nih Tuhan. Aku tahu, aku jadinya tahu loh Tuhan. Ini aku mesti bangun sih sampai alam bawah sadar ya. Kalau aku sakit pun aku tetap akan memuji Tuhan. Aku tetap berdoa sama Tuhan. Kadang-kadang terlalu menderita pun bisa lupa. Bukannya cuma kebaikan dan apa ketika kita sukses baik itu, kita bisa lupa Tuhan. Kadang terlalu menderita juga bisa. Makanya kita butuh hidup dalam komunitas kan. Kita butuh mau keluar dari persembunyian kita dan this is ini aku Tuhan. Aku ngaku. Makanya Amsal 3 ayat 5 sampai 8 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan songong ya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita akui. Segala keadaan akui aja. Tuhan aku gini, Tuhan aku gini. Kita rasanya gini, toh nggak langsung ya, instan tiba-tiba sep begitu, enggak. Tapi ketika kita mengakui itu dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita sebenarnya sedang mengizinkan Tuhan bekerja bagi kehidupan kita. Tapi masalahnya kalau kita sembunyi terus, kita ignore terus, kita anggap gak ada, itulah bahayanya. Kita nggak sedang mengizinkan Tuhan. Kita perlu jawab panggilan Tuhan ketika Tuhan panggil kita dalam persembunyian kita. Jangan anggap engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah Tuhan jauh kejahatan. Itulah akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Kita perlu submit everything unto the Lord. Jawab panggilan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini aku. Kadang-kadang di hati kita banyak hal-hal, tapi kita kalau sembunyikan terus nggak bakalan sembuh-sembuh.
Nggak bakalan pulih-pulih, nggak bakalan keluar kita dari situasi itu. Ayo jawab panggilan ini. Kita izinkan Tuhan. Tuhan begitu Adam dan Hawa itu menjawab, langsung Tuhan set something for them. Tuhan pakaiin dia orang kulit binatang dan lain sebagainya. Ya, ada konsekuensi itu tidak bisa dihindari. Tapi Tuhan segera menolong mereka. Tuhan tolong mereka. Sama ketika kita juga menjawab panggilan ini, keluar dari persembunyian kita, Tuhan akan tolong kita. Ya. Panggilan yang kedua adalah panggilan untuk menjadi murid. Banyak itu yang tadi ya, jadi berkat. Ya, kamu dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Itu berhenti di sana. Tapi kita harus tahu, kita ini mendapat panggilan untuk menjadi murid. Seringkali orang kita bilang percaya Tuhan, ikut Tuhan ke gereja, tapi nggak semua jadi murid. Di antara kalian aku juga bisa tahu, kita kan justru proses menjadikan murid itu lumayan, lumayan cukup berat sebenarnya. Nggak semudah itu. Untuk jadikan setiap kali kalian menjadi seorang murid tidak semudah itu. Prosesnya ada yang panjang. Kadang-kadang 10 tahun pun belum jadi murid. Kalian perlu jawab panggilan ini. Karena gini, murid itu nggak bisa aku yang tangkep lalu aku jadiin murid. Murid itu harus mau sendiri. Pernah nggak jadi guru? Aku kan dulu guru nyanyi. Masa sembarangan aku ajarin orang di jalan langsung gitu? Enggak. Dia bilang, Miss, aku mau belajar nyanyi, aku jadi murid gitu, ya kan? Baru kita bisa ajarin. Tapi nggak bisa kalau kita nggak jawab panggilan ini. Ini kita bilang kita gereja pemuritan, tapi ngerti nggak bahwa kita semua dipanggil untuk jadi murid? Dan ini perlu kita jawab. Panggilan ini perlu kita jawab. Kita mau atau enggak? Atau jangan-jangan kita cukup ritual tok. Pokoknya datang. Halo, shalom, haleluya. Nyanyi tiga pujian, dua pujian, tiga pujian cepat, dua pujian lambat, menerima hosti, apa tuh perjamuan kudus, dengerin khotbah, kasih persembahan sama Tuhan, beres gitu. Berapa banyak yang nangkepnya ikut Tuhan tuh seperti itu? Enggak, kita ini dipanggil untuk jadi murid. Oleh karena itu kita perlu jawab ini. Kalian harus dengan kesadaran. Mau jawab ini, iya atau enggak? Mau atau enggak? Seorang murid, Matius 4 ayat 18, ini Tuhan Yesus saja panggil. Kedua belas muridnya Tuhan Yesus panggil. Mari ikut aku. Boleh nggak kalau nggak mau? Boleh. Tuhan kan nggak paksa. Sekarang aku perintahkan kepada kamu. Ikut. Enggak juga. Mari. Ngomongnya asik gitu loh, santuy ya kan? Mari. Diajak mari gitu. Ya, dalam sistem pendidikan Yahudi, mereka ada tingkatannya ya pada zaman itu juga. Nah, sekarang mereka juga masih berlaku. Pada zaman itu Beth Sefer itu House of Books. Mereka 6 to 10 itu mereka hafalin Torah. Lalu Beth Talmud, House of Learning 10 sampai 14 mereka belajar Hebrew Scriptures. Habis itu The Art of Question and Answer, dialogomai itu di sini. Ini kita mesti belajar. Kalau kalian mau jawab panggilan Tuhan, ya mau nggak mau kita harus belajar firman. Aku mikir waktu tahu ini ya, wah gimana ya caranya supaya Jeremiah bisa hafal Torah gitu ya. Wah, kita belum sampai ke sana, tapi paling nggak kita harus ajari mereka. Ajari terus. Lalu the art of question and answer. Ya, makanya di Lukas 2 ayat 46 sampai 47 kalau kalian ingat bahwa Tuhan Yesus hilang itu dari Maria dan Yusuf, dia lagi di bait Allah lagi bertanya jawab. Lalu dibilang jawabannya luar biasa. Kalau kalian ingat itu di Lukas 2, 46, 47. Jadi setiap mereka diajarkan bagaimana untuk bertanya. Nah ini kita juga harus jawab. Kalau kita mau jadi murid, kita harus bisa kuasai ini. Kita pertama harus mau belajar firman. Kedua, kita harus punya curiosity terhadap firman. Baru bisa belajar bisa questions and answer. Kita harus bisa bertanya dan menjawab. Makanya kemarin aku ke CPT Nanhang atau NTU, aku lupa. Aku tanya, aku datang sebentar aja, karena kan kalian mau CPT-an.
datang sebentar, lalu aku kasih satu satu bahan untuk kalian coba reflect, diskusikan, sharingkan. L- Dari situ jadi bisa refleksi. Kalian ini ngertinya sampai mana gitu loh. Yang ketiga adalah bad midras. Nah, inilah yang dialami para murid yang tadi. Bad midras of study itu adalah rabi memilih murid yang setelah dia pastikan. Jadi dites dulu, ditanya dulu. Kalau udah oke, qualified, baru dia panggil. Ikutlah aku. Sama kayak Tuhan Yesus, ikutlah aku. Tujuan dari Bad Midras adalah menjadikan muridnya adalah kopian dia persis 100%. Jadi mempelajari segala cara, mempelajari segala aspek di dalam kehidupan rabinya itu, dia belajari dan dia sama seperti itu. Tujuannya itu. Nah, kalau kita jadi muridnya Yesus, Yesus lagi panggil kita, mari ikut aku, dan kalian menjawab, tujuannya adalah mempelajari semua yang ada pada Yesus sehingga kita menjadi seperti dia. Makanya tujuan pemuritan itu serupa dengan Yesus. Itu begitu. Tujuan pemuritan itu. Jadi ini loh, kalau kalian sadar benar, jawab panggilan ini benar-benar. Hidup kita nggak ada yang cuma ngalir atau kebetulan atau eh, seenaknya gitu. Nggak ada. We are doing everything intentionally. Dengan kehidupan kita. Dengan kita ikut Tuhan Yesus sama. Intentional. Benar-benar mempelajari. Jadi ikut Tuhan itu bukan, ya nanti Tuhan proses kita. Seberapa sering aku mendengar em, orang-orang Kristen bilang, aku diproses. Aku, ya seolah-olah proses itu nggak pernah, seolah-olah nih Gi, proses itu adalah sesuatu yang dia tidak ikut serta secara aktif, kayak kejadian gitu loh. Ya gue diproses gitu. Enggak, actually we are learning and intentionally mau berubah dan serupa dengan guru kita. Itu begitu, harusnya seperti itu. Jadi bukan seolah-olah ujuk-ujuknya tiba-tiba kejadianlah kita diproses sama Tuhan. Nggak begitu loh. Kita kita nggak boleh punya pandangan seperti itu. Bagaimanapun hidup kita namanya udah hidup nih, masih hidup, bukan belum mati gitu ya, belum meninggal. Kita pasti akan mengalami namanya masalah dan lain sebagainya kok. Karena kita masih di dunia ini dan masalahnya di dunia ini yang hidup bukan cuma kita. Pasti. Jadi bukan, kita nggak mau pakai bahasa proses-proses terus. Kita mau jadi murid, emang belajar. Seorang murid harus belajar. Seorang murid harus mau belajar. Kalau tidak mau belajar, bukan murid namanya. Pernah punya teman di sekolah, datang sekolah tapi nggak pernah mau belajar? Gimana namanya murid? Bisa-bisa dia tadinya murid terus dikeluarin dari sekolah ya kan? Kayaknya zaman sekolah sekarang nggak ada yang keluarin murid ya. Kalau zamannya aku ada sih. Ya, dulu zaman aku sekolah satu angkatan tuh 23 kelas. Satu kelas tuh 64 orang. Rame, jadi dikeluarin satu juga nggak apa-apa. Ya kalau zaman sekarang sekolah dikit-dikit kan muridnya. Kalau zamannya aku gitu. Jadi kalau yang emang kayak nggak belajar di sekolah, yang nakal terus, yang bolos terus dikeluarin dari sekolah. Udah namanya bukan lagi jadi murid, udah nggak murid. Jadi jawab panggilan ini. Kalian tahu Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid. Kalian perlu meresponi ini, mau atau enggak jadi murid. Dan seorang murid harus belajar. Belajar menjadi seperti gurunya, rabinya, imam besarnya, yaitu Yesus. Panggilan yang ketiga adalah panggilan untuk menderita. Nah, yaitu kita dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Kadang-kadang lupa kan panggilan untuk menderita. Kalian perlu menjawab panggilan ini. Seringkali kita bisa nggak bertumbuh ikut Tuhan, nggak gimana-gimana, karena emang nggak mau menderita.
Berapa banyak dari kita susah mau disiplin karena nggak mau menderita? Berapa banyak dari kita nggak mau eh, lakukan firman karena nggak enak sakit? Tuhan ampuni, nggak ah, enak aja gitu ya. Misalnya, aku yang sakit, ngapain aku yang ngampuni dia? Gini-gini misalnya gitu. Enggak, Tuhan memanggil kita. Ada yang namanya panggilan penderitaan untuk menderita. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Coba dibaca ayatnya. Bolehkah kalian baca masing-masing? Boleh nggak baca, nggak buka ininya? 1, 2, 3. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi kalau kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu kasih karunia. Kasih karunia Allah buat kita untuk menderita. Bukan kasih karunia semua yang laki, happy go lucky. Kita tuh ya bayangannya kasih karunia itu yang happy-happy semua. Yang mukjizat gitu loh. Padahal ada kasih karunia untuk menderita. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Kita dipanggil untuk itu. Coba kalau ada orang kiri kanannya bilang kamu dipanggil untuk itu memang. Mau jawab gak? Ngelakuin yang benar sakit gak? Sakit. Ya, ngelakuin yang benar itu sakit, tahu nggak? Bagaimana kita bisa bertumbuh? Tuhan bilang, untuk supaya kita berbuah, ada bagian yang harus kita dipotong. Itu juga sama. Menderita nggak? Menderita. Tapi berapa banyak dari kita itu nggak mau menderita? Nggak mau ngalami susah. Terutama nih generasi yang menurut aku generasi yang eh, apa? Yang kalian ya, yang umuran kalian, yang sekarang umur 20-an atau di bawah 20. Agak susah menderita. Zaman aku dulu, kita kalau mau beli beli makan, kita harus ke pasar. Kalau kita mau ke pasar, kita harus jalan yang lumayan jauh, bener ya? Harus ada yang pergi ke pasar. Zaman sekarang tinggal Grab Mart, sudah dikirim. Pencet aja, cuma olahraga jempol. Ya, mau makan. Orang zaman dulu mesti masak. Mau nggak mau harus masak. Zaman sekarang olahraga jempol. Sebentar langsung Grabnya dikirim sampai ke depan pintu. Easy. Easy peasy life sekarang ini. Bikin PR nggak ngerti. Chat GPT. Atau sekarang DeepSeek ya. Nah, ya kan? Beda kan? Zaman dulu nggak bisa. Mesti tuh bawa buku tebel-tebel. Mau nggak mau ke sekolah aja juga berat. Ya kan? Zaman dulu ke sekolah kan kalau ada tugas kelompok atau apa tuh semua ketemu di sekolah lama gitu loh. Capek gitu, lebih capek gitu. Zaman sekarang nggak, Zoom aja kita gitu. Semua mudah. Tapi jangan lupa kita dipanggil untuk menderita seperti Kristus juga. Kehendak Tuhan kita mau kehendak Tuhan suruh kita pikul salib sangkal diri, tapi kita hedon. Senangkan YOLO, you only live once. Ya kan? FOMO, fear of missing out. Nggak bisa orang gini gue juga ikut. Nggak, hidup kita Tuhan mau kehendaknya apa? Ya kita kadang harus menyangkal diri kita, oke enggak. Aku juga lagi sangkal, aku pengen sekali makan makan yang pedes-pedes ini gitu. Tapi kan mata begini, nggak boleh. Kalau kita hajar lagi, nanti sakit lagi. Sakit repot, banyak hal ketunda. Ya. Kehendak Tuhan kita mengasihi Tuhan dan sesama. Tapi kita sekarang banyak pilih kita kasihi diri kita aja. Egois aja. Pikirin aja diri kita, self-centered. Kehendak Tuhan kita nggak cinta uang.
tapi kita ngarepnya hidup kita berkelimpahan. Kita ngejar uang. Karena nggak mau hidup susah. Dan aku nggak ngomongin kalian aja. Di Jakarta kadang-kadang cewek-cewek pada ngumpul ya. Waduh, nggak bisa loh. Kalau suruh aku kan mau ngajarin Amsal 31 nih ya. Hey sister, nanti kan aku ajarin ya. Cara-cara kita, pokoknya wanita harus bisa semua yang di Amsal 31, harus bisa urus rumah tangga dan lain sebagainya. Kayaknya nggak bisa deh. Aku kalau kayak gitu mendingan nggak usah nikah, katanya. Hah? Urus anak lagi gitu kan, terus kerja-kerjaan rumah. Aku nggak pernah sih gitu. Nah, loh, mateng nggak? Mateng deh. Mesti bisa ngepel ya kan, nyapu gitu. Kemarin nih pada masak-masak di Pastari, aku lihat cara mereka potong sayur, potong ayam. Aku bilang, wah nggak boleh gitu. Aku bilang, jadi heboh kan. Aduh. Ya aku bilang, jangan gitu, salah caranya gini gini gini. Ya karena apa ya? Zaman sekarang udah lebih gampang semua. No, ayo. Untuk kita mau belajar harus mau menderita. Banyak orang nggak mau belajar sesuatu yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih sempurna, yang lebih sesuai dengan firman. Karena apa? Nggak mau susah gitu intinya. Bukan berarti gini ya. Nanti pada bilang, oh kalau BCC ngajarin hidup ikut Tuhan tuh menderita gitu. Ya enggak lah ya. Janji Tuhan banyak buat kita. Siapa yang ngalami kebaikan Tuhan? Banyak nggak ngalami kebaikan Tuhan? Iya, kita ngalami kok. Tapi jangan cuma lihat itunya. Sebelah lagi enggak. Lengkap ini one package. Mana bisa dipisah-pisah. Ada bukit, ada lembah. Ada naik, kita juga ada kadang kita juga harus belajar rendah hati. Nggak bisa, kita kita ini perlu dilatih. Makanya kita harus jawab panggilan untuk menderita ini. Kita ini harus dilatih, dibentuk, diajar, karena kita nggak selalu benar. Ada hal-hal yang harus kita pelajari. Ada hal-hal yang harus kita pelajari itu namanya ketekunan, kesetiaan, tahan uji, dan lain sebagainya. Loh, bagaimana kita bisa belajar hal itu kalau kita tidak menderita? Ada panggilan untuk menderita. Kalian harus bisa jawab itu. Oke, Tuhan. I'm in, Tuhan. I'm in, I'm in. Aku all out semuanya. Panggilan ini perlu kalian jawab. Dan kalau kalian baca yang ini baru, yang bagus-bagusnya ya. Yang ini, tiga ini nih. Kalian coba ingat. Ini aku sesuaikan dengan kebutuhan kita. Aku lihat. Kita BCC harus satu. Kita mau keluar dari persembunyian. Kadang-kadang kita nggak apa adanya. Jangan. Apa adanya. Di hadapan, bukan cuma di hadapan manusia, di hadapan Tuhan juga. Aku temukan banyak yang bisa curhat di DNA, Famsel bisa ngomong, cerita sama temen. Semua bisa gitu. Tapi giliran sama Tuhan enggak. Ayo, jawab panggilan Tuhan. Di manakah kamu, Caitlin? Aku di sini, Tuhan. Di manakah kamu, Matthew? Ini aku Tuhan. I'm so ginilah Tuhan. Gitu. Jawab gitu loh. Ini aku Tuhan. I'm not okay. I'm gini, nggak oke banget Tuhan. Hatiku lagi kacau ya karena balonku meledak tinggal 4. Jadi hatiku sangat kacau gitu. Ya kan? Bilang gitu loh sama Tuhan. Nah, seringkali kita ngomong, ngoceh, curhat segala macam, tapi giliran sama Tuhan nggak ngomong apa-apa, keluar dari persembunyianmu dan jawab Tuhan. Yang kedua, yang aku mau kalian benar-benar ingat, kita ini dipanggil untuk jadi murid. Murid harus belajar sama Tuhan. Harus mau belajar. Yang ketiga ada panggilan untuk menderita. Namanya nih, mau keluar dari persembunyian, mau jadi murid, mau bertumbuh, mau dapat janji Tuhan semua. Kalau nggak mau menderita, bagaimana caranya? Harus mau susah. Tiga ini aku mau kalian ingat, karena abis ini yang nomor 4 dan seterusnya. Tidak akan bisa tidak akan bisa kalian jawab kalau satu, dua, tiga nggak kalian jawab sama Tuhan. Panggilan yang selanjutnya adalah panggilan untuk hidup kudus dan tidak bercacat. Aku mau kalian semua
Karena kita punya visi itu di Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Baca the whole pasal. Baca pasal 1. Ya, aku baca-baca terus. Akhirnya aku juga baca sampai pasal keempat, pasal keenam gitu. Karena itu kayak satu kesatuan gitu. Dan itu saling menjelaskan. Panggilan untuk hidup kudus dan tidak bercacat. Di Efesus 1 ayat 4. Ini kalau kalian baca judulnya adalah kekayaan orang-orang pilihan. Nah, kalau kalian mau mengerti pengharapan dalam panggilan betapa kaya dan kemuliaan yang terkandung di dalam panggilannya itu, kalian harus baca di perikop sebelumnya. Karena itu ditulis kekayaan orang-orang pilihan. Itu kekayaan kita semua. Kita semua orang-orang yang dipilih Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan kalau Tuhan tidak pilih. Kalau Tuhan tidak panggil, tidak ada yang bisa. Kalian baca nanti di Yohanes. Tuhan bilang begitu. Yohanes 15 juga berkata, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Kalian yang keturunan ilahi mungkin agak bingung ya, karena dari kecil kan udah pasti ke gereja. Benar ya? Enggak, tapi itu sudah rancangan Tuhan semula. Maka harus baca Efesus 1 ini perikop dari 1 sampai 14-nya. Baca baik-baik. Baca baik-baik dan kalian akan mengerti betapa kaya dan mulianya panggilan itu. Kalau buat aku nih, aku umur 20 baru kenal Tuhan. Aku ngerti yang namanya dipanggil, dipilih. Itu kayak karena dari bener-bener blank.com terus tiba-tiba tahu Tuhan. Itu nangkep gitu. Nah, kalian kalian harus coba serapi. Lebih-lebih kalau aku ngerti kalian dari lahir dari keluarga yang percaya Tuhan, pernikahan mama papa diberkati di dalam Tuhan, lalu lahirlah. Karena Tuhan bilang dari pernikahan yang kudus, apa yang kukehendaki, keturunan ilahi. Nah, kalau kalian ngalami seperti itu, kalian harus lebih pegang baik-baik ini loh panggilannya. Karena kalian sudah dipilih dari semula untuk ditentukan. Dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan ini, kalau kalian sadar, detik di mana kalian benar-benar ngeh ini, kalian kudus, kudus. Tidak ada lagi gini. Oh, aku harus berusaha kayak begini, gini, 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 gitu. Enggak, Tuhan bilang kamu di dalam aku di dalam kamu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kayak kalau aku punya kartu VIP nih, ya. Terus aku bawa kamu, adikku gitu ya. Mau masuk gitu. Bisa diberhentiin orang enggak? You VIP karena aku VIP. Gitu loh, kayak gitu loh. Kita kudus karena Tuhan kudus. Sebab Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Panggilan hidup kudus adalah buat kita semua, bukan cuma buat pendeta. Buat kita semua, karena kita ini hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan artinya mengikut Tuhan. Kalau hamba setan artinya mengikut setan. Nah, kita semua hamba Tuhan bukan? Iya, kalau kita ikut Tuhan, kita hamba Tuhan, bukan hamba setan, bukan hamba dunia ini. Jadi, pendeta atau bukan, kita disuruh hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat. Kudus artinya tidak lagi mengikuti hawa nafsu dalam kebodohan kita. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15. Jangan ikut lagi hawa nafsu. Kudus artinya tidak melakukan pencemaran jasmani dan rohani. Coba dibaca 2 Korintus 7 ayat 1. Siapa yang udah ketemu boleh bacain. Salah. 2 Korintus 7 ayat 1. Siapa yang udah ketemu silakan baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita
dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Iya, benar. Jangan sampai kita melakukan pencemaran jasmani dan rohani. Pencemaran rohani itu kayak apa? Misalnya nih kita bilang kita udah ikut Tuhan, lalu kita masih cari dukun. Kita masih kita bilang kita ikut Tuhan, tapi kita masih lakukan hal-hal yang tidak benar secara praktek ke doa dan lain sebagainya ya. Atau kita sebenarnya kita ngomong di mulut percaya, tapi sebenarnya kita nggak percaya. Itu pencemaran, cemar. Kayaknya masih ada waktu ya. Aku coba buka ya. Coba buka di Yesaya 58. Yesaya 58. Ayat 1 sampai 14 sebenarnya. Ya, tapi coba ya. Tapi kita baca ya. 2 sampai 3 dulu. 2 sampai 3 berkata apa? Hari demi hari mereka mencari aku, suka mengenal jalanku ya. Kita suka belajarinnya. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku, mereka suka mendekat kepada Allah. Lalu mereka mulai protes. Nah ini pencemaran rohani nih, protes nih kayak gini. Kenapa kami berpuasa dan engkau Tuhan tidak memperhatikan? Mengapa kami merendahkan diri tapi kamu tidak menghiraukan? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih sibuk dengan urusanmu dan kamu menindas semua buruhmu. Sesungguhnya kami berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta meninju dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ini pencemaran rohani, tahu nggak? Ini ini yang Tuhan sebut dengan hai celakalah kamu orang-orang Farisi. Itu begitu. Ini pencemaran rohani dan jangan kita lakukan. Kalau kita lakukan, kita tidak hidup di dalam kekudusan kepada Tuhan. Susah sih. We have to walk the talk. Nggak bisa cuma talk aja, ngomong aja. Kita nggak bisa. Kalian jangan harap kalau kalian lakukan hanya ritual. Pokoknya sekedar setor aja gitu ya. Natal harus ke gereja. Oh ya nggak ada kerjaan kita Famsel. Oh ya ini kita ini gitu. Tapi padahal hatinya nggak mau. Ikut teman-teman CPT doa nyembah, tapi sebenarnya hatinya nggak mau. Itu pencemaran rohani. Itu artinya kita tidak hidup di dalam kekudusan. Ini kalau kalian baca semuanya, nanti Tuhan kasih tahu, bukankah puasa yang kukendaki adalah untuk merendahkan diri, menundukkan, bukan, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Engkau memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk, ya, memecah rotimu bagi orang lapar, membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Engkau melihat orang telanjang, beri dia pakaian, tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu. Nah, baca, kalau dalam bahasa Inggrisnya ini bagus sekali. Dan kalau kita benar mau visi tahun ini, kita bisa lihat, rising in his glorious calling. This is what we need to do. Stop lakukan pencemaran rohani. Kita jangan lakukan lagi semua tindakan kita. Kita cari Tuhan, tapi kita nggak benar-benar. Kalau Inggrisnya disebut shallow worship. Kita jangan cuma suka kumpul, nyembah, oh senang hadirat Tuhan, sakau. Seperti sakau hadirat Tuhan begitu. Tapi kita sebenarnya nggak benar-benar mau taat dan melakukan firman Tuhan. Nggak bisa kayak begitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, nanti di ayat ke-8-nya, dan, ya, dan your light will shine. Yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah. Lukamu pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. The glory. Kalau kita mau rising in His glorious calling,
yang tadi, pencemaran rohani jangan lagi dilakukan. Kita ngomong seolah-olah semua rohani. Kita lakukan semua yang seolah-olah. Tapi kita nggak benar-benar. Yang Tuhan mau apa? Yang Tuhan mau kita bangun, bergerak, lakukan. Jangan cuma seneng. Dengar firman seneng, belajarnya seneng. Kayaknya, oh kalau nyembah kayaknya semangat banget. Suka ada di hadirat Tuhan. Tuhan mau, jangan stop sampai di sini. Lanjutkan. Lakukan apa yang aku mau. Then your light will shine. Then the glory of God will be your rear guard. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, NIV. Ya. Then at that time you will call and I will answer. Then di bawahnya lagi, sepuluhnya juga. Then I will. Ya, aku akan. Oh, bukan. Oh, 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Memuaskan hatimu di tanah kering, membarui kekuatanmu. Engkau seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Yang 12 ya, listen carefully. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus dan membetulkan jalan supaya itu dapat dihuni. Coba cari NIV-nya. Di NIV itu ada you will build the foundation of generations. Aku waktu baca ini aku keinget semua yang Tuhan ngomong di doa akhir tahun. Then you will build the foundation of generation. Generasi itu yang kita doakan. Generasi kalian dan generasi yang lain. Pencemaran rohani harus dihapus. We need to be holy. Bukan bilang kita ini gini ya. Kudus itu bukan berarti gini. Kita itu eh, gak akan pernah salah dan gak akan pernah berbuat bisa bisa kecelek jatuh dalam dosa gitu. Enggak. Kudus itu bukan cuma itu. Kudus itu gini. Your attitude of the heart you decide not to do it. Dan kasih karunia itu akan memampukan kamu. Inggris NIV baru bisa kelihatan. Ya kita nggak Tuhan juga bukan mau kita yang kayak begitu. Tuh, your people will rebuild. Oh bukan, ini oh ini bukan, ini NIV. Oh ini NIV. AGV Pass, King James Version. Oh ya, King James Version kalau kayak gitu. Ya, itu tuh aku pas baca, kalian hopefully ada yang nangkep ya, nangkep apa yang Tuhan coba ini ya. Iya. Thou shall rise up the foundation of many generation. Bukankah ini yang kita mau? Generasi. Ini yang kita mau. Ayo, hilangkan pencemaran rohani itu. Jangan kita di, di mulut kita nyembah, kita doa, kita apa. Tapi kelakuan beda. Kita tidak hidup dalam kekudusan. Kita bisa salah, kita bisa ini, tapi kan kita bisa belajar lagi. Dan ketetapan hati itu yang kita harus miliki. Tidak bercacat, no blemish, ya. Tidak bercacat artinya sempurna, yaitu bukan satu dilakukan dan lain-lain tidak. Sama kayak tadi, sempurna itu artinya whole. Kita sempurna, bukan sempurna artinya kita nggak benar-benar kayak perfect gitu, bukan perfect yang kayak begitu yang dimaksud. Tidak bercacat yaitu sempurna, artinya Lukas 11 ayat 42. Kita kembali ke PPT-nya ya. Bukan ini. Kamu orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar cawan dan pinggang, tapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia menjadikan bagian luar, dia juga menjadikan bagian dalam.
Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, sesungguhnya semua akan menjadi bersih bagimu. Tapi celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingu dan segala jenis sayuran, tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ini sama dengan yang tadi Yesaya 58. Kita ngelakuin, bukannya jadi gini, nanti nggak usah disiplin pribadi, korporat, sama pemuritan, nggak usah, yang penting lu berbuat baik, yang kayak gitu. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nggak bisa cuma di luar aja yang bersih, tapi dalam nggak bersih. Sempurna itu begitu. Outside, inside. Pernah nggak dengar? Udah biarlah kan, tapi yang penting hatinya baik. Tapi kelakuannya gitu, kayak mafia gitu loh. Ya enggak lah. Kalau dalam baik, pasti luar baik kok. Mana bisa kita bilang, hai, dia gitu dia. Tapi hatinya baik kok. Hatinya baik. Ya memang orangnya kayak gitu, tapi hati. Enggak sih. Itu enggak alkitabiah sih. Apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Benar? Firman berkata begitu? Bisakah orang ngumpat, ngomong jorok, ngomong porno dan sebagainya, tapi kita bilang enggak lah, hatinya enggak begitu. Bisa? Mana bisa? Firman prinsipnya enggak begitu. Kita perlu jawab panggilan ini untuk hidup tidak hidup dalam hidup kudus dan tidak bercacat. Kita perlu mau proses, nggak apa-apa. Nah ini balik. Kalau kita nggak mau jawab panggilan Tuhan untuk keluar dari persembunyian, ini tidak bisa. Kalau kita nggak mau jawab panggilan Tuhan untuk kita mau jadi murid Yesus, nggak bisa. Kalau kita nggak mau jawab panggilan untuk menderita, nggak bisa. Yang kedua adalah panggilan untuk menjadi anak-anaknya. Efesus 1 ayat 5. Nah, ini semua di perikop yang sebelum visi kita ya. Baru kita bisa paham kekayaan kemuliaannya. Ini nanti kalian baca. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Tuhan menghendaki kita. Memanggil setiap kita jadi anak-anaknya. Nanti kalau kalian baca di sini. Kasih karunia-Nya yang mulia. Darahnya kita beroleh penebusan. Dilimpahkannya kepada kita segala hikmat dan pengertian. Menyatakan rahasia kehendaknya. Nih ayat 9. Kalau kalian perhatikan. Dan terakhir nanti yang ke 13 dan 14 adalah memberikan kita roh kudusnya sebagai jaminan, sebagai materai. Materai itu menandakan sah. Materai itu menandakan bahwa ini pasti sah, tidak bisa diganggu-gugat. Kita perlu jawab panggilan Tuhan, kita dijadiin anak. Lu mau atau enggak? Gitu loh. Seringkali ini kita mau, tapi kelakuan kita nggak mau gitu. Jadi anak ya kita nggak bisa lagi. Gini, kita kemarin anak entong-entong nih di jalan. Terus kita diangkat anak sama Jokowi. Terus kamu tetap mau mau pertahankan kelakuan entong-entong kamu. Atau kamu mau dipakein jas, dipakein seragam istana misalnya. Maunya yang mana? Kita perlu jawab, iya Tuhan aku mau. Aku paling seneng ketika aku kenal Tuhan. Aku dibilang dijadikan anak. Aku seneng, makanya aku bisa panggil Bapa. Ketika aku berdoa, aku panggil Bapa. Aku gini-gini nih, kesel, aku ini. Kok aku gini ya? Kok kayaknya aku bodoh ya ngelakuin kesalahan. Bapak, aku minta tolong. Karena jadi anak, kita perlu jawab panggilan Tuhan. Mau nggak dijadikan anak? Banyak orang mau ikut Tuhan. Banyak mau cuma dijadikan apa? Pelayan. Maunya dipakai terus sama Tuhan. Maunya Tuhan bekerja lewat dia terus. Enggak, kita ini anak.
Kalau udah anak semua-muanya. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Kita harus jawab panggilan ini. Kalau enggak, ada yang namanya roh, eh, ini bukan kutip dari firman ini ya. Namanya roh seorang anak gitu. Pernah nggak? eh, Banyak sekali aku ketemu ke dalam konseling. Anak ini gini, udah percaya Tuhan, ikut Tuhan, tapi roh yatim piatunya kuat. Jadi apa-apa berasa sendiri, apa-apa berasa kayak Tuhan nggak berkenan sama dia. Itu gitu loh. Itu namanya roh yatim piatu. Kita enggak, kita ini sudah diberikan roh anaknya. Roh Kudus itu sudah dalam kita. Lah ya mau apa lagi? Jadi kamu bukan lagi hamba. Kita ini bukan cuma pelayan loh. Kita ini bukan cuma Tuhan pakai loh. Kita ini anak. Melainkan kamu anak. Kalau kamu anak, maka kamu juga ahli waris oleh Allah. Kita berhak atas semua yang ada pada Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? You have to answer this calling. Ya Tuhan, aku ini anakmu. Boleh dong, Beta cari lagu yang ini, aku anakmu. Aku lagi suka Casting Crown yang itu. Good Good Father. Aku lagi suka yang itu banget. Ya, eh cari yang jarang ya lagu Indo yang bapak-bapak gitu loh. Cari yang kayak gitu, karena kita harus jawab panggilan panggilan kita ini anak. Dan bagian kita adalah semua, namanya ahli waris mas, semua yang ada pada semua yang ada pada Tuhan. Iya, boleh nggak yang lebih baru, yang lebih modern? Lagu apa? Iya, ya Casting Crown juga lama sih, udah 14 tahun yang lalu. Yang kata-katanya bagus deh, Casting Crown. Nah, tuh Alita kasih beberapa lagu. eh oh, ada lagu You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. Itu juga bagus. Ya, Bapa yang kekal. Kau beri yang kupinta, ya kan? Yang itu ya. Nah, tuh ada Cody Carnes. Jadi coba kita jawab ini. Aku mau kalian jawab dengan penuh kesadaran. Iya Tuhan, aku jawab panggilanmu. Yang ketiga dan terakhir, panggilan untuk menjadi gerejanya. Ini juga di Efesus 1. Coba kalian baca. Sesudah dia jelasin dari depan sampai belakang. Terakhirnya dia bilang, semua kamu ngerti, matamu terang, panggilan pengharapan kemuliaan dan semuanya. Semua dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia, ya kan? Habis itu kan kuasanya. Lalu dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia orang mati, mendudukkan di sebelah kanan sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa kekuasaan yang ada. Bukan hanya, loh, kok cuma sampai 21? Eh, Tambah lagi, masih ada. Oh ya, kurang ini firmannya. Coba boleh dibuka Efesus 1 ayat hmm, 1 ayat 22 yang benar. 22 sampai 23. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kakinya. Nggak ada di PPT, aku kurang. eh Kristus dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau kita ya mau benar-benar mengerti seluruh kekayaan kemuliaan Kristus dan panggilannya, kita harus jadi gerejanya. Kita harus jawab panggilannya menjadi gerejanya, menjadi satu tubuh, menjadi satu kesatuan. Nggak bisa. Kak, gini, masih ada gini, masuk gereja tapi nggak mau berkomunitas.
nggak mau jadi satu tubuh. Sulit. Panggilan kita ini jadi gerejanya Tuhan. Karena di sanalah dia berikan segala kepenuhannya. Kenapa dibilang begitu? Di Efesus 4 ayat 1-7. Kita ini orang-orang yang sudah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, diajarin kamu jadi gereja Tuhan begini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan di dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kalau kalian baca semua, kenapa gereja itu menjadi sebuah kepenuhan Tuhan dan kita dipanggil untuk jadi eh, tubuh Tuhan, gereja Tuhan, karena di sanalah berkumpul segala pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan dan segala karunia-karunia roh itu bekerja. Kita harus menjawab panggilan ini. Karena Tuhan menunjukkan kekayaan, kemuliaan, kepenuhannya semua di dalam gereja. Tuh, banyak lagu-lagunya. Ayo, ada 6 panggilan. Boleh ditutup ya. Yang aku mau kalian dengan sadar jawab. Yang panggilan, yang di awal tidak bisa tidak. Kalau kalian mau, satu, menjawab panggilan, menjadi kudus dan tidak bercacat. Kalian perlu punya yang 3 di atas. Kedua, jadi anak. Panggilan jadi anak. Lalu ketiga, yang tadi yang terakhir keenam adalah panggilan untuk menjadi gereja. Gerejanya. Karena Kristus jadi kepala dan kita tubuhnya. Kita perlu bersatu di dalam gereja. Oke, yang pertama tadi panggilan untuk keluar dari persembunyian. Hai BCC, Tuhan memanggil kalian untuk keluar dari tempat persembunyianmu. Kedua, panggilan untuk menjadi murid. Ketiga, panggilan untuk menderita. Keempat, panggilan untuk kudus dan tidak bercacat. Kelima, panggilan untuk menjadi anaknya. Keenam, panggilan untuk menjadi gerejanya. Aku mau kalian punya waktu renungkan dan jawablah panggilan ini kepada Tuhan. Pribadi masing-masing, nggak ada yang bisa paksa. Tuhan aja nggak maksa kan? I invite you, mari. Hi BCC family, hope you are blessed with today's sermon. For when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together! See you soon BCC family!